kafir itu tuntutannya adalah masuk Islam dulu, bukan sholat dulu. Nah, ketika sudah masuk Islam maka tuntutannya nanti baru dituntut untuk sholat. Wasani utawi kang kaping pindho syarat sholat yang kedua iku al bulughu baligh fala tajibu mongko ora wajib ala sobiyin ing atase bocah cilik wa sobiyatin lan bocah cilik wadon, cilik lanang lan bocah cilik wadon. Laki yo amaroni tetapi ini dan perintah sapa sobi-sobiyah biha kelawan sholat, biha kelawan sholat pada sapi sinina ing dalam sawuse umur 7 tahun. In hasola lamun hasil apa atamizu tamyiz biha kelawan sabu sinin. Wa illa lan lamun ora hasil apa tamyiz fa ba'da tamyizi mongko ing dalam sawuse tamyiz. Wayut robani lan den pukul sapa sobi-sobiyah ala targah ing atase tinggal soleh pada kamali isri sinina ing dalam sawuse sempurnane umur 10 tahun. Jadi syarat yang kedua wajibnya sholat itu adalah orang yang sudah balik mencapai umur dewasa. Ya kalau umumnya laki-laki ya umur sudah keluar sperma, atau kalau wanita ya sudah mulai haid. Ya, kalau wanita ya sekitar umur 9 tahun, kalau laki-laki ya 13 sampai 15 tahun. Nah, itu adalah mulai terkena kewajiban sholat. Ketika dia tidak sholat mulai berdosa, itu ya seperti itu. Jadi kalau ada anak kecil perempuan dan misal belum haid ya ora sholat ya ora dosa, kan biasanya gitu. Di syarat yang kedua syaratnya sholat adalah balik, sudah mencapai, cara bahasanya sudah mencapai umur dewasa. Maka bagi anak kecil entah itu laki-laki atau perempuan tidak terkena kewajiban sholat. Anak kecil umur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ora sholat ya ora dosa, gak apa-apa karena ya tidak terkena tuntutan syariat. Tetapi lagi yuk maroni biha sab'u sinin. Bagi anak kecil itu harus disuruh ketika disuruh sholat ketika mereka sudah mencapai umur 7 tahun. Nah, ini kewajiban menyuruhnya itu berarti kewajibannya tuntutannya bagi orang tua. Kok ada punya anaknya enggak mau disuruh sholat, nah, maka yang berdosa ya orang tuanya. Nah, jadi ketika punya anak kok semisal umur 1 sampai 6 tahun enggak disuruh, orang tuanya enggak berdosa karena masih 6 tahun. Tapi kalau sudah mencapai umur 7 tahun, nah, itu ketika orang tuanya diam saja itu malah berdosa. Jadi harus disuruh ketika mereka anak-anak itu sudah mencapai umur 7 tahun, 7 tahun hijriyah ya biasanya. Nah, ketika sudah mencapai umur 7 tahun, kedua orang tua atau orang-orang yang bertanggung jawab, walinya misal, itu harus menyuruh anak tersebut untuk sholat. Nyuruh saja, nggak usah dipaksa, disuruh. Yo nak, ndang sudah waktu sholat, ndang sholat. Nah, jadi harus disuruh, jangan diam saja ketika punya anak 7 tahun, nggak mau sholat yo. Harus disuruh loh ya, disuruh tok tapi tanpa dipaksa, nggak usah dipaksa tapi disuruh saja ketika anak tersebut sudah mencapai 7 tahun. Wa illa fa ba'da tamyiz. In hasola at-tamyiz biha wa illa fa ba'da tamyiz. Itu pun catatannya adalah ketika anak tersebut itu sudah tamyiz. Tamyiz itu apa ya? Bahasanya kalau bahasa Indonesia yang penak wis mengerti lah. Wis mengerti atau bahasa Jawane wis beneh. Sudah tahu perbedaan ini tai ayam sama coklat, nah, ini salah, ini benar, ini roti, ini, nah, itu tamyiz, sudah mengerti. Ketika anak sudah mencapai umur 7 tahun terus mengerti dengan sekitarnya, diomongi iki dosa, iki anu sudah enggak nganggep, sudah menganggap, nah, itu berarti tamyiz. Nah, anak tersebut sudah mencapai umur 7 tahun, bagi kedua orang tuanya wajib menyuruhnya saja, menyuruh dulu, tidak dipaksa dan juga tidak perlu dipukul kalau masih 7 sampai 9 tahun. Wayu terobani
dan dipukul ala tarkiha ba'da kamali asyri sinina. Dan orang tuanya itu juga wajib memukul ketika sudah anak tersebut sudah mencapai umur 10 tahun. Anak kecil sudah mencapai umur 10 tahun itu kok nggak mau sholat, harus dipukul. Dan catatannya pukulannya itu pukulan yang mentakzirkan, menjerakan saja, nggak boleh sampai pukulan yang melumpuhkan atau sampai pukulan yang membuat memar. Nah, jadi pukulan-pukulan didikan, bukan pukulan-pukulan penganiayaan. Jingko semisal kok punya anak 10 tahun tak gelem sholat di kamplang sampai terkena gangguan saraf atau yang lain sebagainya, itu sudah keterlaluan. Jadi pukulan-pukulan mendidik, jadi pukul pantatnya kayak atau dicubit, nah di pukulan-pukulan yang seperti itu. Jadi ketika sudah mencapai umur 10 tahun. Jadi itu rumusan fikih ya, bagi orang tua sikap kepada anak tentang sholat itu gimana? Ya biarkan saja, ya supaya diwarai. Jadi kalau masih umur antara 1 sampai 6 tahun ya wis, itu tugasnya orang tua memberi contoh saja. Sholat dijak, terus nanti ketika sudah mencapai umur 7 tahun disuruh, lera gelem ya dimarahi sedikit, suruh saja. Nah, kalau sudah mencapai 10 tahun, kalau anak tersebut rodo angel dikongkon sholat ya dipukul. Dipukul itu ya pukulan-pukulan yang mendidik, bukan pukulan-pukulan penganiayaan, digebok-gebokongnya atau di gebok sapu, tapi ya jangan sampai keras-keras. Pukulan-pukulan mendidik yang sekiranya cukup menjerakan agar anak itu mau melakukan sholat saja. Jangan sampai membuat lumpuh atau mengganggu organ vital bagi tubuh si anak, itu malah berdosa nanti. Itu keterlaluan. Jadi pukulan-pukulan yang mendidik, dan harus dipukul kalau memang tidak mau sholat. Kalau enggak dipukul, kita ya berarti enggak mengikut prosedur yang ada di rumusan kitab fikih. Jadi yang paling tahu ya orang tuanya sendirilah. Orang tuanya sendiri, bagi anaknya itu gimana. Ya, makanya berkah yang paling bagi orang tua itu ketika anak tersebut itu sudah tahu kewajibannya. Ora usah dikongkon wis gelem sholat dewi, enggak perlu disuruh, sudah mau sholat sendiri. Itu wis anugerah banget. Kita enggak perlu repot-repot memarahi, tidak perlu repot-repot menyuruh. Si anak kecil sudah sholat dengan sendirinya, tahu dia tentang Sang Pencipta, dia tahu yang menciptakan dia dengan kesadaran dirinya, entah itu karena ikut-ikut teman atau mungkin ya dia sadar saya punya Tuhan yang harus disembah, makanya saya harus bersujud kepadanya dengan tata cara sholat yang sudah diajarkan. Wah, itu sangat luar biasa sekali, itu anugerah terindah. Kalau bagi saya sendiri melihat anak yang menjadi ranking 1, mempunyai anak yang ranking 1 atau berprestasi, dengan dibandingkan memiliki anak yang sholat tanpa disuruh, itu lebih membanggakan. Kalau bagi saya sendiri lebih membanggakan anak yang sholat dengan sendirinya. Dia tahu kewajiban pada Tuhannya, dia menyembah kan pencipta dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kesadaran dirinya dia menyembah. Ketika kita tahu dengan anak-anak kecil yang seperti itu, nanti seorang dewasa itu malah akan berpikir, anak-anak sekecil itu kan menyembah Tuhannya, masa awake dhewe ora kan gitu. Nah, itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu bagi orang yang sholat adalah mencapai umur tamyiz, sudah tahu perbedaan mana yang baik dan buruk. Nah, kok tamyiz balik, sudah mencapai umur dewasa. Kalau anak kecil perempuan ya sudah waktu haid, kalau laki-laki ya sudah keluar sperma atau mimpi basah. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku al aklu, wong kang duweni akal.
Fala tajibu mongko ora wajib ala majnunin ing